Bolehkah pindah mazhab? Ini jawabannya. Banyak yang bertanya, boleh nggak sih kita pindah mazhab dalam ibadah? Misalnya, biasanya ikut mazhab Syafi'i, tapi dalam hal tertentu memilih mazhab Hanafi atau Maliki? Apakah ini sah atau justru dianggap tidak konsisten dalam beragama? Simak penjelasannya sampai habis, karena ada hal penting yang sering disalahpahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Jangan lupa subscribe, agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya seputar ilmu agama. Yuk, komen juga dari daerah mana kalian nonton video ini. Islam adalah agama yang penuh dengan hikmah dan keluasan dalam aturan-aturannya. Dalam praktik ibadah dan hukum-hukum Islam, kita mengenal adanya 4 mazhab fikih utama yang berkembang dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Masing-masing mazhab ini memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran dan hadis serta metode istinbat, penggalian hukum, yang khas. Perbedaan dalam mazhab bukanlah sesuatu yang menunjukkan perpecahan, tetapi justru bagian dari rahmat Allah. Para ulama yang mendirikan mazhab-mazhab ini adalah orang-orang yang sangat berilmu, memiliki kedalaman pemahaman agama, dan selalu mengutamakan kebenaran dalam setiap ijtihadnya. Tidak ada satupun dari mereka yang menyuruh pengikutnya untuk fanatik pada satu mazhab dan menolak pendapat mazhab lain secara mutlak. Sebagai contoh, Imam Abu Hanifah dikenal dengan pendekatannya yang rasional dan logis dalam memahami hukum Islam. Imam Malik, yang hidup di Madinah, lebih banyak mengandalkan amalan penduduk Madinah sebagai dasar hukumnya. Imam Syafi'i merumuskan metodologi ushul fikih yang sistematis. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal dikenal sebagai ulama yang sangat berhati-hati dalam berpegang teguh pada hadis. Namun, dengan keberagaman ini, sering muncul pertanyaan, apakah seseorang harus tetap pada satu mazhab seumur hidupnya? Bolehkah berpindah mazhab dalam situasi tertentu? Jawabannya perlu kita bahas dengan hati-hati agar tidak salah paham. Banyak orang mengira bahwa jika seseorang sudah mengikuti satu mazhab, maka dia harus setia dan tidak boleh keluar darinya. Pemikiran ini sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Dalam sejarah Islam, para ulama tidak pernah mewajibkan seseorang untuk mengikat diri hanya pada satu mazhab sepanjang hidupnya. Seorang muslim boleh mengikuti satu mazhab sebagai pedoman dalam ibadah dan muamalahnya. Tetapi itu bukan berarti dia tidak boleh mengambil pendapat dari mazhab lain dalam kondisi tertentu. Hal yang lebih penting dari sekadar mengikuti mazhab adalah memahami dasar hukumnya. Jika seseorang berpindah mazhab karena menemukan dalil yang lebih kuat, maka ini bukanlah kesalahan. Justru ini menunjukkan bahwa dia terus belajar dan berusaha mengikuti kebenaran. Dalam kitab-kitab fikih, banyak contoh di mana seorang ulama mengikuti satu mazhab, tetapi dalam beberapa perkara mengambil pendapat dari mazhab lain. Imam Syafi'i sendiri pernah berbeda pendapat dalam hukum tertentu ketika berada di Irak dan Mesir. Ini membuktikan bahwa perbedaan pandangan dalam fikih adalah sesuatu yang alami dan tidak seharusnya menjadi ajang perdebatan yang mengarah pada perpecahan. Namun, ada satu hal yang harus diingat. Berpindah mazhab tidak boleh hanya karena ingin mencari kemudahan. Jika seseorang hanya mengambil pendapat yang paling ringan dari berbagai mazhab tanpa memahami dalilnya, ini bisa berbahaya karena bisa menjurus ke sikap yang tidak serius dalam beragama. Ada beberapa kondisi di mana berpindah mazhab diperbolehkan, bahkan dianjurkan, ketika menemukan pendapat yang lebih kuat secara dalil. Jika seseorang mendalami suatu hukum dan menemukan bahwa pendapat dari mazhab lain memiliki dalil yang lebih kuat berdasarkan Al-Quran dan hadis, maka boleh baginya mengikuti pendapat tersebut. Dalam keadaan darurat atau hajat tertentu, ada kondisi-kondisi yang membuat seseorang perlu mengikuti mazhab lain demi kemudahan tanpa melanggar prinsip syariat. Misalnya, dalam mazhab Syafi'i, wudu batal jika bersentuhan dengan lawan jenis tanpa penghalang. Namun, dalam mazhab Hanafi, wudu tidak batal kecuali ada syahwat. Jika seseorang berada dalam kondisi di mana sulit menghindari sentuhan dengan lawan jenis, dia boleh mengikuti pendapat mazhab Hanafi dengan alasan darurat. Menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat setempat. Jika seseorang tinggal di lingkungan yang mayoritas mengikuti mazhab tertentu, boleh baginya mengikuti mazhab tersebut agar tidak menimbulkan perpecahan. Misalnya,
Seseorang yang terbiasa dengan mazhab Syafi'i tetapi kemudian menetap di wilayah yang mayoritas bermazhab Maliki, dia bisa mengikuti praktik ibadah yang umum dilakukan di tempat tersebut untuk menjaga keharmonisan. Dari sini kita bisa memahami bahwa berpindah mazhab bukanlah sesuatu yang dilarang, selama dilakukan dengan dasar ilmu dan tidak hanya karena mengikuti hawa nafsu. Walaupun Islam memberikan keleluasaan dalam memilih mazhab, ada beberapa kesalahan fatal yang harus dihindari saat berpindah mazhab. Mengambil yang paling mudah tanpa dasar ilmu. Beberapa orang berpindah mazhab hanya karena ingin mencari yang paling ringan. Misalnya, dalam mazhab Syafi'i sholat Jumat hanya sah jika ada 40 orang, sementara dalam mazhab Hanafi cukup 3 orang. Jika seseorang tiba-tiba mengikuti mazhab Hanafi hanya karena sedang malas mencari jamaah lebih banyak, tanpa memahami dalilnya, ini adalah sikap yang tidak benar. Memilih pendapat yang sesuai hawa nafsu. Islam tidak boleh dipermainkan sesuai keinginan pribadi. Jika seseorang berpindah mazhab hanya untuk membenarkan keinginannya, ini berbahaya. Contohnya, seseorang ingin menikah tanpa wali, lalu dia memilih mazhab Hanafi karena membolehkan itu, padahal dalam hatinya dia tahu bahwa wali adalah bagian penting dalam pernikahan menurut mayoritas ulama. Menganggap mazhab lain lebih rendah atau salah. Fanatisme mazhab seringkali menjadi sumber perpecahan di tengah umat Islam. Ada yang menganggap mazhabnya paling benar dan menyalahkan mazhab lain. Padahal, semua mazhab yang diakui dalam Islam memiliki dasar yang kuat. Tidak sepatutnya kita mencela mazhab lain hanya karena perbedaan pendapat. Kesalahan dalam berpindah mazhab seringkali terjadi karena kurangnya pemahaman dan niat yang kurang tepat. Oleh karena itu, sebelum mengikuti suatu pendapat dalam mazhab tertentu, pastikan kita mempelajari dalilnya dengan benar. Agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat beberapa contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari tentang bagaimana berpindah mazhab bisa terjadi. Masalah wudhu dan sentuhan lawan jenis. Dalam mazhab Syafi'i, jika seorang laki-laki bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram, maka wudhunya batal. Namun, dalam mazhab Hanafi, wudhu tidak batal kecuali ada syahwat. Jika seseorang dalam kondisi tertentu sulit menghindari kontak fisik, misalnya di tempat kerja atau dalam transportasi umum, dia bisa mengikuti pendapat mazhab Hanafi dengan pemahaman yang benar. Sholat Jumat di tempat minoritas Muslim. Jika seseorang berada di lingkungan di mana sulit mengumpulkan 40 orang untuk sholat Jumat, mazhab Syafi'i, dia bisa mengikuti mazhab Hanafi atau Hanbali yang membolehkan jumlah lebih sedikit. Ini dilakukan bukan karena ingin mencari yang mudah, tetapi karena memang kondisi mengharuskan demikian. Dari contoh ini, kita bisa melihat bahwa berpindah mazhab bukanlah hal yang dilarang, asalkan dilakukan dengan pemahaman yang benar. Banyak orang yang ragu untuk berpindah mazhab karena merasa tidak istiqomah atau takut dianggap tidak konsisten dalam beribadah. Mereka berpikir bahwa jika sudah mengikuti satu mazhab sejak kecil, maka meninggalkannya dalam satu atau beberapa hukum berarti tidak teguh dalam beragama. Padahal, berpindah mazhab karena mengikuti dalil yang lebih kuat bukan berarti tidak istiqomah, justru itu menunjukkan kesungguhan dalam mencari kebenaran. Keistiqomahan dalam Islam bukan berarti harus fanatik pada satu mazhab, tanpa mempertimbangkan dalil dan kondisi yang ada. Islam menekankan pentingnya mengikuti dalil yang lebih benar, bukan sekadar mengikuti kebiasaan tanpa dasar. Jika seseorang telah belajar dan menemukan pendapat mazhab lain yang lebih mendekati kebenaran menurutnya, maka berpindah bukanlah sesuatu yang tercela. Justru, tetap bertahan pada satu pendapat hanya karena kebiasaan tanpa memahami dalilnya bisa jadi masalah tersendiri. Sebagai contoh, dalam mazhab Syafi'i, bacaan basmalah dalam sholat jahriyah, seperti maghrib, isya, dan subuh, harus dibaca keras. Namun, dalam mazhab Hanafi, basmalah dibaca pelan. Jika seseorang yang terbiasa mengikuti mazhab Syafi'i belajar lebih dalam dan merasa bahwa pendapat mazhab Hanafi lebih kuat berdasarkan dalil, maka dia boleh mengikutinya dalam sholat tanpa kehilangan keistiqomahan. Selain itu, banyak ulama terdahulu yang dalam perjalanan hidupnya berpindah atau mengambil beberapa pendapat dari mazhab lain. Imam Syafi'i sendiri memiliki dua pendapat yang berbeda dalam hidupnya, yaitu Qaul Qadim, pendapat lama ketika di Irak, dan Qaul Jadid, pendapat baru setelah di Mesir.
Ini menunjukkan bahwa berubah pandangan dalam hal yang berdasarkan ijtihad bukanlah hal yang dilarang, tetapi justru menunjukkan perkembangan ilmu seseorang. Banyak ulama besar dalam sejarah Islam telah membahas hukum berpindah mazhab, dan kesimpulannya tidak ada larangan untuk mengikuti mazhab yang berbeda dalam masalah tertentu, selama dilakukan dengan niat yang benar dan pemahaman yang baik. Imam Nawawi, salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i, pernah mengatakan bahwa berpindah mazhab dalam masalah tertentu diperbolehkan jika didasarkan pada keyakinan bahwa pendapat mazhab lain lebih kuat berdasarkan dalil. Hal ini juga ditegaskan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya, bahwa seorang muslim seharusnya tidak terikat secara buta pada satu mazhab, tetapi harus mencari kebenaran berdasarkan dalil yang lebih syahih. Dalam kitab Al-Muwafaqat karya Imam Asy-Syatibi, disebutkan bahwa syariat Islam dibangun untuk kemudahan, bukan kesulitan. Jika mengikuti mazhab tertentu dalam kondisi tertentu memberikan kemudahan yang lebih sesuai dengan maqasid syariah, tujuan hukum Islam, maka diperbolehkan berpindah. Namun, tetap dengan catatan bukan karena ingin mencari yang paling ringan, tetapi karena meyakini bahwa pendapat tersebut lebih sesuai dengan dalil dan kondisi yang ada. Misalnya, di beberapa negara Muslim seperti Maroko yang mayoritas bermazhab Maliki, ada orang-orang yang awalnya mengikuti mazhab Syafi'i, tetapi beralih ke mazhab Maliki karena alasan menyesuaikan dengan lingkungan dan sistem hukum yang berlaku di sana. Hal ini justru dianjurkan agar ibadah yang dilakukan tetap sesuai dengan praktik masyarakat sekitar, dan tidak menimbulkan perbedaan mencolok yang dapat menimbulkan perpecahan. Dari sini, kita bisa melihat bahwa berpindah mazhab bukan hanya diperbolehkan, tetapi juga bisa menjadi pilihan yang lebih baik dalam beberapa kondisi. Salah satu kesalahan terbesar dalam memahami mazhab adalah fanatisme berlebihan terhadap satu mazhab dan menolak mazhab lain. Sikap seperti ini bisa menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Padahal, semua mazhab yang diakui dalam Islam memiliki dasar yang kuat, dan tidak ada satupun imam mazhab yang mengajarkan pengikutnya untuk menolak mazhab lain. Imam Malik pernah berkata, setiap pendapat bisa diterima atau ditolak, kecuali pendapat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa mazhab bukan sesuatu yang wajib diikuti secara mutlak, tetapi hanyalah sarana untuk memahami hukum Islam. Sayangnya, ada sebagian orang yang terlalu membela mazhabnya hingga merendahkan mazhab lain. Mereka menganggap bahwa hanya mazhab mereka yang benar, sementara mazhab lain salah. Padahal, tidak ada satupun imam mazhab yang mengklaim dirinya paling benar dan menolak mazhab lainnya. Dalam sejarah Islam, para ulama dari berbagai mazhab justru sering bertukar pendapat dan saling belajar satu sama lain. Imam Syafi'i pernah berguru kepada Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal pernah berguru kepada Imam Syafi'i. Jika para imam saja bisa saling mengambil ilmu, mengapa kita harus fanatik dan menolak pendapat mazhab lain? Karena itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa perbedaan mazhab adalah rahmat dan bukan alasan untuk berselisih. Sebaliknya, kita harus saling menghormati perbedaan dan tidak mudah menyalahkan orang lain hanya karena mereka mengikuti mazhab yang berbeda. Dari penjelasan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa berpindah mazhab itu diperbolehkan, tetapi ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Tanda centang putih tebal harus berdasarkan ilmu dan pemahaman yang benar, bukan hanya mengikuti hawa nafsu atau mencari yang paling mudah. Tanda centang putih tebal harus berdasarkan dalil yang lebih kuat, bukan hanya ikut-ikutan tanpa alasan yang jelas. Tanda centang putih tebal tidak boleh berpindah mazhab hanya untuk kepentingan pribadi, seperti mencari dispensasi yang lebih ringan. Tanda centang putih tebal tidak boleh meremehkan atau mencela mazhab lain, karena semua mazhab memiliki dasar yang kuat dalam Islam. Jika seseorang berpindah mazhab karena merasa bahwa pendapat dalam mazhab lain lebih sesuai dengan dalil dan keadaan dirinya, maka hal ini diperbolehkan dan bahkan dianjurkan. Namun, jika berpindah hanya karena ingin mengambil yang paling ringan dari setiap mazhab, maka ini adalah sikap yang tidak benar dan bisa merusak keikhlasan dalam beribadah. Sekarang, setelah mengetahui bahwa berpindah mazhab itu boleh tetapi harus dengan ilmu, bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian pernah mengalami situasi di mana harus mengikuti mazhab lain? Atau masih ada pertanyaan yang mengganjal? Yuk, tulis di kolom komentar.
Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Jika kalian merasa informasi ini bermanfaat, bagikan ke teman-teman agar semakin banyak yang paham tentang Islam dengan lebih luas dan terbuka. Semoga Allah selalu membimbing kita dalam memahami agama dengan benar. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.